Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Lumi bersama saya, Rina Widi. Malam ini tidak seperti malam kemarin. Dari yang sebelumnya aku bisa tidur pulas, namun malam ini sulit sekali mata ini kupejamkan. Aku memikirkan pria yang kutemui tadi siang. Dia sangat mirip dengan Mas Ray. Bukan hanya itu, aku memikirkan tentang kelanjutan hubunganku dengan Dr. Farhan yang tinggal menghitung hari. Aku akan diikat olehnya dan aku akan menikah dengan Dr. Farhan. Keraguan ini muncul kembali. Sepertinya aku benar-benar belum siap dengan apa yang aku iakan. Bagaimana mungkin aku membatalkan rencana pertunangan kami, sementara Dr. Farhan sudah terlalu baik. Terlebih lagi keluarganya sudah menemuiku dan mereka sudah tahu rencana pertunangan kami. Dr. Farhan memang tampan, namun mengapa sedikit pun perasaan suka tidak bisa hadir di dalam hatiku untuknya. Hanya ada rasa kasihan ketika melihat wajahnya dan mengingat semua kebaikan tulus darinya. Padahal sudah jelas, aku bisa merasakan rasa sayang dan cintanya itu benar-benar tulus padaku dan anak-anak. Aku dihantui oleh kebimbangan hati. Andai saja segala yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Andai apa yang kita inginkan selalu kita dapatkan. Aku masih duduk termenung di atas sejadah. Tasbih masih berada di tangan kananku. Al-Quran kecil sudah kuletakkan tertutup di pangkuanku. Aku merindukan Mas Ray. Mengapa dia tidak lagi hadir dalam mimpiku? Mas Ray, andai kamu tahu, aku tak pernah sesayang ini dengan seseorang selain kamu. Bahkan dengan Mas Jadi sekalipun dulu di masa lalu. Kenapa di saat seperti ini kamu tidak hadir, Mas Ray? Aku merasa telah mengkhianatimu. Mas Ray, andai kamu tahu bagaimana rasanya jadi aku, gelisah, resah, bimbang, lelah, dan aku kecewa karena kamu telah ingkar. Sekarang aku terjebak di dalam dua pilihan yang sangat sulit. Aku ingin selalu menunggumu, namun aku juga ingin membahagiakan kedua anakku, terutama Hafiza anakmu. Aku tidak bisa menghancurkan hati mereka karena keegoisanku sendiri. Percayalah Mas, kamu akan selalu ada di dalam relung hatiku yang paling dalam. Aku akan selalu merindukanmu, mengingat semua pengorbanan dan perjuangan panjang kita selama ini. Aku tidak mungkin melupakan semuanya begitu saja, karena aku menyayangimu saat ini dan selamanya. Kepeluk bajunya, air mata menetes lagi membasahi baju Mas Ray. Masih menjadi pertanyaan sampai saat ini. Aku belum juga mengetahui siapa pengirim baju Mas Ray. Aku tidak bisa mengira-ngira, apa mungkin nenek atau kakek Thohir. Apa benar mereka lah yang mengirim baju Mas Ray ke rumah? Lalu, apa tujuan kakek dan nenek? Mengapa mereka tidak menemuiku secara langsung? Andai saja aku bisa bertatap wajah dengan mereka, walaupun hanya sebentar saja. Pagi ini, Siva bangun lebih awal. Dia membuka pintu kamarku sembari mengucap salam. Tak disengaja, ternyata sejak semalam aku tertidur di atas sejadah. Untuk sebelum itu, baju Mas Ray sudah kuletakkan kembali di dalam lemari. Mbak sampai ketiduran? Tanya Siva, duduk di samping Hafiza yang masih tertidur. Iya, Mbak ketiduran, jawabku melepas mukena. Kemudian bersiap mengambil air wudhu lagi untuk menunaikan sholat subuh. Aku berjalan ke belakang mengambil air wudhu dan membangunkan Dani terlebih dahulu. Mbak, nanti kita sama-sama nengok Mas Jadi ya, ajak Siva. Sebenarnya, Dani sudah sering menjenguk Mas Jadi di penjara. Jujur saja, semenjak dia masuk ke dalam sel tahanan, aku belum pernah bertemu lagi dengan Mas Jadi. Terlebih Mas Jadi belum tahu menahu tentang siapa itu Hafiza. Aku kangen sama Mas Jadi, berarti mau kan nemenin ke sana? Ulang Siva. Aku mengangguk. Hafiza sangat cantik. Kupakaikan jubah warna ungu sama denganku. Ku ajak juga Dani untuk menjenguk Mas Jadi. Ibu, kita mau kemana sih? Tanya Fiza. Kita mau jenguk Bapak Hafiza, jawab Siva. Bapak sama ayah emangnya beda ya? Jawab polosnya. Samalah sayang, nanti kan Visa punya dua ayah.
Jawaban Sifa tidak dimengerti Fiza, sampai akhir Hafiza memilih untuk diam. Baru sekali ini, aku menjenguk mantan suamiku. Mas Yadi terlihat lebih tua dari sebelum ia masuk penjara. Rambutnya acak-acakan. Terlihat ada senyuman di wajah Mas Yadi ketika melihat kedatangan kami. Aku duduk di sebelah Dani dan Sifa, sementara Hafiza duduk di pangkuanku. Bu, kenapa kita kesini? Bu, Fiza takut. Fiza mau pulang, rengeknya. Tiba-tiba, Hafiza menutup wajahnya di balik jilbab. Sifa semakin tidak mengerti mendengar pengakuan Hafiza yang mengatakan bahwa dirinya takut setelah melihat Mas Yadi. Aku memang sudah menduga, pasti Hafiza akan takut melihat Mas Yadi. Pernah sekali Hafiza menjumpai Mas Yadi ketika ia sedang memakan rumput. Pakaiannya kumal, kotor dan sangat lusuh. Ya, Mas Yadi adalah kakek tua yang berjalan bungkuk kala itu. Ternyata Fiza masih ingat kejadian di mana kami pernah bertemu. Hafiza juga hafal dengan wajah si kakek tua dan wajah Mas Yadi sekarang. Mereka adalah orang yang sama. Loh, kok kenapa Fiza takut? Ini kan bapak. Bukan, ayah Fiza itu ayah Farhan. Jawabnya histeris dan memalingkan wajah. Mas Yadi, dia melihat kami. Senyum di wajahnya memudar ketika mendengar kata Farhan. Bu, ayo kita pulang, Fiza takut. Hafiza terus memintaku pulang. Namun Dani langsung sigap menggendong Hafiza, mengajak adiknya keluar dan membiarkan aku dan Sifa tetap di sini. Mbak, kenapa Fiza takut dengan Mas Yadi? Tanya Sifa. Aku belum bisa menjawabnya. Mas, kenapa Fiza takut sama kamu? Mas Yadi melempar pandangan Sifa ke arahku. Sepertinya dia enggan berkata jujur tentang kami. Mas Yadi juga tidak tahu menahu tentang siapa sebenarnya Hafiza. Mungkin saja Mas Yadi belum menceritakan semuanya kepada Sifa, terlebih denganku. Sudah habis waktu yang diberikan untuk bertemu. Mas Yadi sempat menanyakan perkataan Hafiza tentang siapa itu Farhan. Wajahnya muram tanpa senyum ketika Siva menjelaskan tentang Dr. Farhan dan kelanjutan hubunganku dengannya. Semoga kamu bahagia ya Ratih, ucap Mas Yadi. Hanya itu respon darinya sebelum polisi membawa Mas Yadi masuk ke dalam tahanan. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Dr. Farhan. Acara digelar dengan sangat mewah. Banyak sekali tamu undangan yang berdatangan menyaksikan ikatan pertunangan kami. Mulai dari keluarga besar, teman, tetangga, bahkan rekan kerja dan kenalan Dr. Farhan. Wajah di make up over oleh MUI pilihan Dr. Farhan. Aku sudah mengenakan gaun putih ungu yang sangat bagus, jilbab panjang yang dihias serta mahkota yang kupakai. Sampai aku tak percaya bahwa ini adalah aku. Aku yang terkesan sederhana bisa berubah menjadi seorang ratu di hari pertunangan ini. Rumah Dr. Farhan sangat besar. Bahkan 5 kali lebih besar dari rumahku sekarang. Seluruh ruangan dihiasi dengan lampu-lampu kecil, lantainya tertutup rapat oleh karpet berwarna merah. Sejak kemarin, aku belum bertemu dengan Dr. Farhan. Di mana dia? Aku dijemput oleh supir pribadinya dan langsung diarahkan Dani atas permintaan Dr. Farhan. Anakku Hafiza diubah menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Sedangkan Dani, dia sudah bagaikan seorang pangeran gagah dan tampan. Masya Allah, baru sekali ini aku melihat kedua anakku begitu mengagumkan. Syifa pun terlihat sangat cantik hari ini. Sudah terdengar ramai di luar kamar. Aku belum diperbolehkan keluar dari ruangan. Berada di ruangan ini sebelum benar-benar selesai sempurna. Sangat mengagumkan. Aku terlihat 10 tahun lebih muda dari umurku. Siva, Dani dan Hafiza, mereka semua memujiku. Setelah selesai, kedua MUI keluar dari kamar, sedangkan aku masih duduk di depan cermin melihat diriku sendiri di sana. Mataku fokus ke cermin, pandanganku terasa kosong. Aku terdiam, lalu terlintas satu nama, Mas Ray. Andaikan Dr. Farhan itu kamu, aku akan sangat bahagia, Mas. Lirihku. Tamu undangan sudah datang. Dr. Farhan juga sudah selesai. Dia meminta kami keluar dari kamar masing-masing.
Aku dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan, 4 kursi di depan barisan. Dr. Farhan juga telah menyiapkan 2 kursi untuk Dani dan Hafizah. Dia benar-benar tidak merasa malu mempunyai calon istri yang sudah memiliki 2 anak sepertiku. Bahkan, Dr. Farhan tak sungkan mengenalkan mereka di depan orang banyak dengan bangga. Masya Allah. Lama, Dr. Farhan memandang wajahku. Aku tersipu malu. Dr. Farhan sangat tampan hari ini. Dia benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, mengapa hatiku belum juga mencintainya? Aku bisa menerima Dr. Farhan di hidupku perlahan. Namun, aku belum bisa menggantikan Mas Ray di hatiku. Ya Allah, salahkah aku? Maafkanlah aku, Dr. Farhan. Aku sudah melakukan sandiwara cinta. Maafkan aku. Ingin rasanya aku menangis, tetapi aku harus selalu tersenyum demi Dr. Farhan dan menyambut tamu undangan. Wajah Mas Farhan berseri-seri. Matanya tak lepas memandangiku. Kulihat ada kebahagiaan di wajah Dani. Dia tersenyum melihat ibunya bersanding dengan Dr. Farhan, terlebih lagi Hafizah. Acara dimulai. Sesi pembukaan dimulai. Acara pertama dibuka oleh MC. MC memberikan sambutan. Sebenarnya, acara pertunangan harus berada di rumahku, pihak wanita. Namun, ini permintaan Dr. Farhan. Acara dilangsungkan di rumahnya. Di saat seperti ini, aku sangat merindukan ibu dan bapak. Andai saja mereka masih hidup. Ibu, bapak, Rati sangat merindukan kalian. Rati sangat merindukan kalian. Kuteteskan air mata di sini, namun mereka seperti tidak melihatku. Pandangan mereka mantap ke MC yang sedang berbicara di mikrofon. Usap air mataku segera, karena aku tidak mau menghancurkan acara pertunangan kami. MC mengucapkan selamat datang dan bercerita sedikit mengenai kami. Sebelumnya Mas Farhan meminta pembawa acara menceritakan bagaimana awal mula pertemuan kami dan awal mula dia menyukaiku. Untuk membuat suasana menjadi semakin santai, pembawa acara memang sedikit melucu sehingga para tamu semua terhibur dan tertawa. Aku berdiri diiringi Dr. Farhan dan kedua anakku. Kami dipersilakan untuk duduk di atas panggung yang telah dibuat sedemikian rupa. Di sana sudah ada Bapak Wijaya dan adik-adiknya. Kami duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Siva memberikan senyuman ke arah kami. Rati, hari ini aku akan mengikatmu dengan sebuah pertunangan yang disaksikan oleh keluarga besarku dan tamu undangan. Apakah kamu bersedia dan siap menjadi calon istriku? Dr. Farhan turun dari tempat duduknya. Ia menyentuh tanganku. Aku harus siap menerima kenyataan dan takdir Allah jika Dr. Farhan memanglah jodohku sekarang. Aku harus melawan keraguan dalam hatiku. Aku harus siap jika harus menjadi milik Dr. Farhan seutuhnya. Insya Allah, aku siap. Itulah jawabanku, singkat dan jelas. Meskipun berat aku mengatakan itu, aku yakin pasti aku siap meskipun terpaksa. Senyum semua orang menghiasi ruangan, namun hatiku menangis. Perlahan Dr. Farhan memakaikan cincin di jari manisku. Syifa, hancur sehancur-hancurnya melihat mereka berdua. Ternyata begini rasanya menahan cemburu. Sakit sekali. Jujur aku tidak bisa menahan sakit ini. Hatiku seperti disayat pisau ketika Dr. Farhan menatap Mbak Rati dengan penuh cinta. Aku memang munafik. Kemarin aku bisa mengatakan ikhlas pada diriku sendiri. Namun hari ini, sungguh aku tidak bisa membohongi hati. Kenapa bukan aku yang ada di sisi Dr. Farhan? Kenapa harus Mbak Rati yang ia cintai? Aku cemburu dengan takdir yang Allah tetapkan. Aku cemburu. Kenapa aku tidak seberuntung Mbak Rati? Kenapa nasibku selalu begini? Penderitaan yang kualami ternyata masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan di kemudian hari, sepertinya aku tidak mau berharap lagi kepada seseorang. Aku takut sakit hati. Aku takut kecewa jika cintaku bertepuk sebelah tangan begini. Sampai saat ini, Dr. Farhan sama sekali tidak merasa bersalah. Ia tidak mempedulikanku dan mengabaikanku. Dr. Farhan tega menikahi kakak iparku sendiri. Dr. Farhan tidak merasa bahwa dirinya telah menyakiti perasaanku. Aku sudah menyukaimu semenjak kita bertemu. Tolong mengerti. Ya Allah, astagfirullah. Aku tidak boleh cemburu melihat kebahagiaan mereka. Apalagi mencemburi Mbak Rati. Aku tidak boleh cemburu
dengan takdir yang Allah pilihkan untukku. Aku harus sadar diri, Dr. Farhan memang seharusnya dengan Mbak Ratih. Dia tak pantas untukku. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Aku tidak boleh punya rasa iri begini. Bahagia Mbak Ratih adalah bahagia aku. Bahagia Dr. Farhan itu juga bahagia aku. Mbak Ratih baik, soleha, cantik, dan dia adalah wanita yang sempurna. Tidak seperti aku. Aku mandul. Aku tidak bisa memberikan keturunan untuk suamiku nantinya. Untunglah Mas, kamu tidak salah memilih, pikirku. Aku memalingkan pandangan. Air mata sudah tidak bisa aku tahan lagi. Aku lebih memilih menjauh dari keramaian. Aduh, aku terjatuh. Seorang pria tiba-tiba menabrakku. Sepenuhnya ini bukan salah dia, tapi karena aku berjalan tidak melihat ke sekeliling. Aduh Mbak, maaf, karena nggak hati-hati saya sampai nabrak Mbak begini. Soalnya saya sedang buru-buru. Maaf sekali ya Mbak, ucap pria itu dengan sopan. Iya, nggak apa-apa. Aku juga tadi kurang hati-hati, jawabku. Siapa pria itu? Semenjak aku datang kemari, aku belum pernah melihatnya. Mungkin itu tamu undangan Dr. Farhan. Langkahnya cepat tergesa-gesa. Baru saja aku menjawab, pria itu sudah pergi meninggalkanku. Memang aku ini tak layak disukai. Bahkan semua lelaki seakan hanya peduli, tidak lebih dari itu. Ratih. Setelah acara selesai, ini saatnya saling bertukar, berkenalan dengan seluruh keluarga besar Mas Farhan. Kami pindah ke ruang keluarga, membiarkan tamu undangan menikmati hidangan. Di mana Siva? Pikirku. Kenapa Siva tidak terlihat sejak tadi? Mataku tertuju ke seluruh ruangan, namun tidak melihat Siva. Mulailah Dr. Farhan memperkenalkan keluarganya satu persatu. Jujur saja, aku sangat malu berada di sini. Aku seperti orang asing karena aku adalah keluarga baru di sini. Dan itu Abu, adikku. Dr. Farhan mengarahkan jari telunjuknya ke arah pria yang baru saja masuk dengan tergesa-gesa. Ia langsung menggaruk kepala dan tersenyum. Aduh mas, aku terlambat. Pria itu langsung membuka masker berwarna hitam, kemudian ia ikut duduk bersama kami, tepatnya di sebelah Bapak Wijaya. Kenapa bisa telat? Walah, di hari kebahagiaan masmu kok. Jawab Bapak Wijaya. Aku terdiam, seucap kata dari 1000 kata, aku tak bisa berkata-kata. Bungkam. Abu, adik Dr. Farhan, adalah pria yang beberapa hari lalu memesan kue untuk adik-adiknya. Pria yang sempat aku anggap itu adalah Mas Ray. Semua pada diri si Abu sama persis dengan Mas Ray. Aku yakin Abu adalah Mas Ray. Tapi kenapa dia tak mengingatku? Kenapa Mas Ray membiarkan aku dengan Dr. Farhan? Kenapa Mas Ray bersikeras menegaskan bahwa dirinya bukanlah Ray? Apa mungkin aku yang salah karena aku terlalu berharap? Mas Ray bukan Abu karena Abu adalah adik kandung dari Dr. Farhan. Mereka adalah anak dari Bapak Wijaya. Mbak, ini kan, ucap Abu berpikir keras. Loh, Abu, kamu kenal ya? Jawab Dr. Farhan. Enggak mas, kemarin aku pesan kue buat anak-anak dan mbak ini yang mengantarnya. Jadi ini calon istri Mas Farhan ya? Iya, ini calon istri mas, cantik kan? Abu mengangguk. Sepertinya memang benar, Abu itu bukan Mas Ray. Dia calon adik iparku. Aku terlalu berharap untuk hal yang tidaklah mungkin. Sudahlah, lelah sekali. Kami sudah sampai rumah, diantar oleh Dr. Farhan. Kugendong Hafizah karena ia sampai tertidur di mobil karena kelelahan. Ya ampun, Hafizah sampai tidur gitu, pasti capek. Dr. Farhan menyentuh kepala Hafizah dan menciumnya. Kamu juga langsung istirahat ya. Kamu juga pasti lelah kan? Aku langsung pamit pulang, soalnya udah malam. Makasih ya untuk hari ini. Selamat beristirahat anak ayah. Kubaringkan tubuh Hafizah, begitupun denganku.
Kupandangi cincin yang melingkar di jari manis. Cincin ini menandakan bahwa aku telah diikat oleh Dr. Farhan. Kenapa selalu muncul rasa sesal ketika semuanya sudah terjadi? Aku harus bisa membuang keraguan ini sejauh mungkin dan menerimanya dengan lapang dada. Ini semua demi kebahagiaan kedua anakku, meski membutuhkan proses agar aku bisa mencintainya. Aku tidak bisa menyesali apa yang telah terjadi. Hanya sampai di sini perjuanganmu, Ratih. Kamu mampu berjuang hingga maut hampir merenggut nyawamu. Tetapi, kenapa kamu begitu mudahnya menyerah karena alasan lelah? Aku seperti mengenal suara itu. Siapa di sana? Teriakku. Tiba-tiba muncul seseorang di sana. Nenek. Nenek Thohir hadir dalam mimpiku. Semenjak kembalinya ke dunia, baru sekali ini aku bertemu dengan nenek. Mataku berkaca-kaca. Ada rasa bahagia dan ada rasa bersalah. Apa artinya akan ada harapan bagi Mas Ray kembali menemuiku? Aku berdiri di atas awan putih. Hanya ada aku dan nenek Thohir di sana. Jarak kita berjauhan. Andai saja kamu tahu bagaimana perasaan Ray ketika ia kembali, ketika ia mengetahui orang yang benar-benar dicintainya sudah bersama orang lain. Usaha menjadi manusia menjadi sia-sia karena tujuannya hanyalah satu, hidup bersamamu. Aku semakin menyesal. Di sini aku bersalah. Aku harus memilih mengedepankan hati atau kedua anakku. Andai saja semua orang tahu perasaanku, pasti mereka juga akan bimbang sepertiku. Hari ini hari di mana Dani bekerja kembali. Dia berangkat pagi-pagi sekali. Aktivitasku hari ini hanya mengantarkan Hafizah ke sekolah. Toko kueku kuserahkan pada Siva. Seperti biasa, aku menunggu Hafizah di depan sekolah. Beberapa minggu lagi genap 5 tahun usianya. Dr. Farhan sudah menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Hafizah. Bukan perayaan pesta ulang tahun potong kue ataupun tiup lilin, melainkan ia akan mengajak kami jalan-jalan ke luar negeri bersama. Dr. Farhan akan menempati janjinya kepada Hafizah naik pesawat terbang seperti yang Hafizah inginkan. Aku sudah menolaknya, namun Dr. Farhan tetap kekeh mengajak kami. Ya Allah, sungguh aku tidak bisa membohongi hati. Aku belum bisa mencintai Dr. Farhan. Aku tidak bisa membohongi diri. Aku tidak siap menjadi istrinya dalam waktu dekat ini. Tetapi bagaimana caranya aku mengatakan perasaanku ini? Bagaimana dengan perasaan Dr. Farhan nanti? Lalu bagaimana perasaan Dani dan Hafizah? Ya Allah, apa mungkin mereka akan membenciku? Apa mungkin Dani akan kehilangan pekerjaannya? Apa mungkin Hafizah akan bersedih karena gagal mempunyai seorang ayah? Apa mungkin Hafizah bisa mengerti dan menerima kenyataan bahwa Dr. Farhan bukanlah ayah kandungnya? Setiap hari aku dihantui rasa ini, takut dan bimbang tiada henti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ray. Astagfirullah, maaf. Ternyata Abu, adik dari Dr. Farhan yang datang. Spontan aku menyebut nama Mas Ray ketika membukakan pintu. Wajahnya mirip sekali dengan Mas Ray, benar-benar sama persis. Abu menghampiriku dengan membawa sesuatu di tangannya. Ini calon suami Ibu Ratih ya? Tanya seorang ibu yang duduk di sebelahku. Serasi sekali ya, istrinya cantik, suaminya ganteng, sambung ibu yang lain. Aku sedikit menggelengkan kepala dan melirik ke arah Abu. Dia hanya tersenyum menanggapi mereka. Jangan malu-malu, kan sebentar lagi halal. Ledeknya. Ya sudah, kami takut mengganggu. Kamu pindah ke sana ya. Belum sempat ku jawab, mereka sudah menjauh berpindah tempat. Ya Allah, maaf ya, mereka salah paham, ucapku. Iya, tidak apa-apa. Mana Hafizah? Hafizah belum keluar. Ada apa? Tumben kemari. Atau ada pesankah dari Dr. Farhan? Mas Farhan maksudku. Bergetar hati memandang Abu. Aku merasa sedang bertemu dengan Mas Ray saat itu. Andai itu kamu, Mas. Tidak ada pesan. Tadi kebetulan aku lewat sini. Sekalian aku belikan ini buat Hafizah. Senyumnya. Dia memberikan sesuatu yang dibawanya. Ternyata itu untuk Hafizah darinya. Baru kali ini aku begitu bahagia menerima sesuatu dari tangan Abu untuk Hafizah.
Aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ingin rasanya aku ungkapkan semua ini dalam isi hatiku. Tapi aku sadar Abu adalah orang lain di hidupku. Abu baik padaku dan Hafizah. Mungkin karena dia tahu sebentar lagi ia akan menjadi adik iparku dan Om Hafizah. Aku ingat betul saat pertama kali kita bertemu, Abu tidak mau dekat-dekat denganku. Bahkan mungkin Abu menganggap aku sudah gila karena aku terus memanggilnya dengan sebutan Mas Ray. Kenapa dengan diriku, Abu? Mengapa aku selalu memikirkannya? Kenapa dengan hatiku ini? Kenapa dengan perasaanku yang semakin tidak jelas? Aku merasa aku pernah mengenalnya. Aku seperti sudah sangat dekat dengannya. Bahkan hatiku selalu bergetar jika bertemu dengannya. Aku nyaman dan tenang. Hati ini semacam ingin mengutarakan kerinduan, tapi mana mungkin. Aku belum pernah mengenal wanita ini. Wanita yang saat ini sudah menjadi milik Mas Farhan, kakakku sendiri. Setiap kali aku mendengar namanya, disitulah aku merasa nama itu tidak begitu asing bagiku. Ratih. Iya, nama itu yang selalu terngiang-ngiang di pikiranku. Semenjak aku berjumpa dengan dia, sejujurnya aku selalu memikirkannya. Aku sengaja mencari di mana tempat tinggalnya. Aku menyesal ketika awal bertemu dengannya, aku tidak memberikan kesempatan Ratih untuk berbicara lebih. Hingga sampai pada akhirnya aku tahu, ternyata dia adalah calon istri Mas Farhan. Pupus sudah harapanku. Aku tak bisa lagi menyimpan harapan untuk mengenalnya lebih jauh lagi. Bahkan di hari pertunangan Mas Farhan, aku hanya bisa tersenyum palsu. Aku marah dengan diriku setelahnya. Mengapa aku cemburu melihat mereka berdua bersama? Padahal Mas Farhan lah yang datang lebih awal dalam kehidupan wanita itu. Padahal Mas Farhan lah yang lebih dulu memberikan cinta dan sayangnya padanya, bukan aku. Kenapa dengan hati ini, ya Allah? Aku tidak pernah menyukai wanita seperti ini. Aku tidak pernah merasakan getaran hati sehebat ini. Apa aku benar-benar mencintainya? Ya Allah, serahkanlah aku. Hilangkan rasa yang aneh ini, karena ini adalah kesalahan. Rasa sayang ini tumbuh begitu saja tanpa ku minta. Jaga hatiku ini, ya Allah, agar fokus hidup mengejar akhirat. Perihal jodoh, maut, dan rezeki, aku serahkan seluruhnya padamu. Hafizah adalah anak yang paling aku kagumi. Saat berjumpa dengannya, hatiku merasa tenang dan damai. Apalah daya, aku tidak bisa berlama-lama dekat dengan Hafizah sebelum aku resmi menjadi omnya. Abu ingat, dia adalah calon keponakanmu. Ibunya adalah kakak iparmu. Juga terus kau tumbuhkan perasaan ini. Jangan biarkan nafsu menguasai dirimu. Jaga perasaanmu selalu, jaga hatimu. Jangan sakiti perasaan Mas Farhan hanya karena ego. Memang saat ini kamu mencintainya diam-diam, tapi belum tentu juga dia mencintaimu. Ingat itu, dia milik Mas Farhan. Dia mencintai kakakmu, bukan kamu. Ku hela nafas panjang. Lalu, siapa yang selalu ia sebut Mas Ray? Mengapa dia mengira aku Mas Ray? Siapa dia? Kenapa Ratih terlihat begitu bahagia memanggil nama itu? Terlebih lagi saat pertama kali kami saling bertemu. Aku tahu dia sangat mencintai nama itu. Apa Mas Ray adalah mantan suaminya? Lalu kemana Mas Ray sekarang? Mengapa mereka harus berpisah jika saling mencintai? Apa ini? Ku hampiri Siva yang sedang sibuk membaca novel-novelnya. Hafizah sudah tidur, sedangkan Dani sudah berangkat bekerja. Aku memberikan sebuah buku diary berwarna biru kepada Siva. Iya, ini adalah buku diary Siva yang kutemukan sore tadi di tempat pembuangan sampah. Aku menemukan buku ini dalam keadaan sudah hangus terbakar. Separuh buku sudah menjadi abu, namun separuhnya lagi masih utuh. Karena penasaran, saat itulah aku membaca isi buku tersebut. Aku curiga kenapa Siva membuang buku rahasia diam-diam. Bukan hanya membuang, namun membakarnya. Siva terlihat sangat panik melihat bukunya sudah berada di tanganku. Siva membereskan buku novel-novelnya di rak buku. Kemudian terdiam membisu. Ia sempat mengambil paksa bukuku. Tetapi, aku lebih cepat menjatuhkan buku dari tangan Siva. Ambil ini,
Maaf, Mbak sudah membaca sisa tulisan di dalamnya. Jadi selama ini kamu menyukai Dr. Farhan? Tanya aku. Siva terdiam, tidak menjawab pertanyaanku. Jadi masalah yang selama ini kamu sembunyikan tentang perasaan suka kamu kepada Dr. Farhan dan perubahan sikapmu waktu itu, karena ini kamu tidak menyukai kedekatan Hafizah dengan Dr. Farhan karena kamu menganggap Kamila yang merebut harapanmu. Aku minta maaf, tunduknya. Aku menggelengkan kepala. Bukan masalah kamu minta maaf, Siva. Tapi, kenapa sebelumnya kamu diam saja? Kenapa dari awal kamu tidak jujur? Aku tidak mungkin mengatakan isi hatiku, Mbak, karena Dr. Farhan juga tidak menyukaiku, jawabnya. Setidaknya, aku bisa menjauhi Dr. Farhan, jawabku. Aku baru mengetahui, ternyata selama ini pria yang Siva kagumi adalah Dr. Farhan. Mengapa dia tidak jujur sebelumnya? Bagaimana perasaan Siva saat melihat orang yang dia cintai akan menikah dengan orang lain? Dan itu adalah aku. Hatinya pasti sangat hancur saat menyaksikan pertunanganku dengan Dr. Farhan. Tanpa sadar, aku menyakitinya, ya Allah. Kami merintis usaha bersama dari nol hingga kami bisa seperti ini. Kami bisa memiliki kehidupan yang layak dan lebih baik lagi, dan kami saling support. Aku tidak mungkin menghancurkan harapan Siva begitu saja. Terlebih lagi, aku memang tidak bisa mencintai Dr. Farhan. Aku menikah dengannya hanya untuk Dani dan Hafizah. Hubungan ini harus aku akhiri secepatnya. Aku tidak ingin menyakiti dua hati sekaligus. Lelaki sebagai Dr. Farhan tidak pantas dipermainkan. Dia pantas mendapatkan wanita yang benar-benar mencintainya. Dr. Farhan pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan denganku. Dani pasti akan mengerti. Tapi bagaimana dengan perasaan Hafizah, ya Allah? Semoga si kecil Fiza bisa mengerti. Siva, mungkin kalau dari awal kamu jujur, Mbak tidak akan menjalani hubungan ini dengan Dr. Farhan, ucapku. Aku tidak mau merusak kebahagiaanmu, Mbak Ratih, lirihnya. Kebahagiaan anakku, bukan kebahagiaanku. Aku menitikkan air mata di depan Siva. Andai kamu tahu, Siva, aku terpaksa melakukan ini hanya demi anak-anak. Sedikit pun aku tidak pernah mencintai Dr. Farhan. Hatiku hanya milik Mas Ray seorang. Aku hanya mencintainya. Mungkin saat ini ku ceritakan semuanya kepada Siva. Aku tidak mau membangun hati lebih lama lagi. Siva, andai kamu tahu, Mbak sekalipun tidak pernah mencintai Dr. Farhan. Jika bukan karena Hafizah, Mbak tidak akan mengkhianati Mas Ray. Ya Allah, sakit sekali hati ini menyebut nama Mas Ray, sedangkan dia tidak ada di dunia ini. Aku seperti kemarau yang sedang menunggu hujan. Aku seperti menunggu kereta api di bandara. Andai kamu tahu, Siva, Hafizah begitu menginginkan seorang ayah di kehidupannya. Keinginannya hanya satu, memiliki keluarga yang utuh seperti teman-teman yang lain. Ayah Hafizah bukanlah Mas Yadi. Mas Yadi meninggalkanku semenjak kekilafanku 5 tahun silam. Jelasku terisak. Iya, aku sudah mengetahui siapa sebenarnya Hafizah dari Mas Yadi. Karena sekalipun Mas Yadi tidak tahu siapa itu Hafizah. Siva mendekat, kemudian memelukku. Semua orang mempunyai masa lalu, bahkan yang buruk sekalipun. Tapi aku tahu Mbak Rati adalah wanita yang baik. Maafkan Mas Yadi. Dia tidak menunaikan janjinya untuk menemui Dani. Ditambah lagi dengan pengkhianatan yang dia lakukan, Mas Yadi dari awal secara diam-diam. Aku sudah tahu semuanya, jawabnya. Mbak akan membatalkan pernikahan dengan Dr. Farhan secepatnya. Jangan, aku sudah ikhlas. Bahagia Hafizah adalah kebahagiaanku juga. Pikirkan Hafizah, Mbak, dia harus bahagia. Jangan jadi ibu yang egois. Kita tidak boleh patah. Namun jangan sampai malaikat kecil mengeluarkan air mata karena kesedihannya, jawab Siva. Aku ikhlas melepaskan harapan kepada Mas Farhan. Lagi pula, aku hanya mengaguminya. Bukankah itu hal yang wajar? Aku ingin kebahagiaan Dani dan Hafizah. Begitupun Mbak Ratih harus ikhlas menjalani hubungan dengan Mas Farhan demi mereka. Aku yakin seiring berjalannya waktu, kalian bisa saling mencintai. Dr. Farhan sangat mencintaimu, Mbak. Jangan pernah kecewakan dia. Jangan buat dia patah kembali. Masya Allah,
Aku tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Syifa. Sampaikan pada Mas Ray, dia juga harus mengikhlaskan Mbak Ratih demi Hafizah. Ternyata Syifa belum tahu siapa itu Mas Ray. Mungkin yang ia tahu, Ray adalah manusia biasa yang mau menerima aku dan Hafizah. Bangun pagi adalah rutinitasku. Sholat subuh, memasak, membereskan rumah sudah menjadi aktivitasku. Aku sudah bersiap pergi ke toko kue. Hari ini, Syifa mengajak Hafizah untuk menemaninya membeli sesuatu. Seorang kakek berlari melihatku. Dia mempercepat langkahnya ketika aku hendak. Siapa kakek itu? Aneh sekali apa yang kakek itu takutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku ke arah seseorang. Ternyata Dr. Farhan. Dia menghampiriku dengan senyum lesung pipitnya. Di mana Hafizah? Hafizah pergi dengan tantenya. Duduk, Mas. Boleh aku menanyakan sesuatu? Raut wajah ramah Dr. Farhan berubah menjadi serius. Apa yang akan ia tanyakan? Ray itu siapa? Tiba-tiba Dr. Farhan menyebut nama Mas Ray. Dari mana Dr. Farhan tahu nama itu? Siapa Ray itu? Ulangnya. Aku masih terdiam, tidak menjawab satu kata pun. Aku masih bingung menjawab pertanyaannya. Ini adalah rahasia aku dan hanya Tuhan yang tahu. Aku tidak pernah menceritakan Mas Ray kepada siapapun. Apakah Abu menceritakan kejadian saat pertama kali aku memanggilnya dengan sebutan Mas Ray? Dari mana kamu tahu nama itu? Tanyaku. Apakah benar Mas Ray adalah orang yang sangat kamu cintai? Aku semakin tidak mengerti perkataan Dr. Farhan. Kenapa diam? Aku tidak akan marah. Aku hanya butuh kejelasan saja. Memang Dr. Farhan tidak terlihat marah, namun wajahnya begitu serius mempertanyakan hal ini. Jadi, siapa Ray itu? Apa benar dia adalah kekasihmu? Ulangnya. Aku menundukkan kepalaku. Aku belum bisa menjawabnya. Kalau kamu tidak mencintaiku, aku tidak memaksakan itu. Aku akan tetap sayang kepada Dani dan Hafizah. Aku tahu cinta itu tidak bisa dipaksakan, Ratih. Kali ini, Dr. Farhan memanggilku dengan sebutan Ratih. Aku tidak mau memaksamu untuk menjadi istriku. Jujur, aku memang sangat mencintaimu dan sudah terlalu lama nyaman masuk di kehidupan kalian. Tetapi kita semua memang harus bahagia, bukan hanya bahagia sepihak. Menikah bukan sebuah permainan. Jelasnya. Aku masih terdiam. Ada rasa bersalah ketika Dr. Farhan mengatakan itu. Kenapa tidak dari awal aku menolaknya? Kenapa aku harus sampai sejauh ini aku berbohong tentang perasaanku? Maafkan aku. Aku akan jujur semuanya sekarang. Kuhela nafas panjang. Aku melanjutkan perkataanku kembali. Terlihat Dr. Farhan juga menunggu jawabanku. Aku memang belum bisa mencintai kamu, Mas. Awalnya, aku bertekad untuk berusaha mencintaimu demi anak-anakku yang sudah sangat menyayangimu. Tapi sampai saat ini, aku belum bisa. Butir air mata terjatuh begitu saja. Lalu di mana Ray sekarang? Mengapa kalian berpisah ketika kamu masih sangat mencintainya? Dr. Farhan mengeraskan sedikit suaranya. Andai saja kamu tahu, perpisahan ini bukan inginku dan bukan inginnya. Aku tidak bisa menolak takdir, begitupun Mas Ray. Kenapa diam? Di mana Ray sekarang? Kenapa tega sekali dia meninggalkan wanita sepertimu ini? Ya Allah, ternyata Dr. Farhan telah salah faham dan mengira Mas Ray yang sengaja meninggalkanku. Dari mana sebenarnya Dr. Farhan mengetahui nama itu? Apakah dari Syifa? Tapi tidak mungkin Syifa tega memberitahukan hal yang dia saja tidak paham. Jika dia yang memberitahu, apa tujuan sebenarnya? Tunjukkan di mana dia sekarang, Ratih. Aku akan menjumpainya dan meminta agar kembali ke hidupmu bersamamu.
Dr. Farhan mempunyai niat yang baik. Dia ingin mengembalikan kebahagiaanku dengan cara mencari Mas Ray. Dia tidak memikirkan kebahagiaan dirinya. Aku ingin Mas Ray kembali. Aku ingin hidup bersamanya. Tapi, apa yang harus kulakukan? Aku saja tidak tahu keberadaannya saat ini. Aku hanya bisa mencintainya dalam penantian. Aku tidak tahu Allah akan mengujiku sampai kapan. Aku tersiksa oleh kerinduan. Entah sampai kapan penantian panjang ini akan berakhir. Ataukah mungkin tidak akan mungkin berakhir indah. Ya Allah. Akan aku tanyakan lagi tentang siapa itu Ray dan di mana keberadaannya. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya untukmu. Dr. Farhan mengakhiri pembicaraannya ketika melihat Hafiza dengan Sifah menuju kemari. Hafiza berlari menghampiri Dr. Farhan. Ayah! Wah, dari mana sayang? Ayah sudah menunggu Hafiza dari tadi loh, di sini sama ibu. Sedikit pun Dr. Farhan tidak memperlihatkan kekecewaannya. Jangankan di depan Hafiza, di depanku saja Dr. Farhan berusaha tidak memperlihatkan itu dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Ayah, jadikan kita naik pesawat bareng-bareng. Hafiza tidak sabar lagi. Tiba-tiba, Hafiza membicarakan tentang rencana yang dibuat Dr. Farhan sebelumnya. Dr. Farhan tersenyum lepas ke arah Hafiza. Insya Allah, jadi dong sayang. Tapi Hafiza harus jadi anak pintar ya. Anak yang baik dan juga menjadi anak yang soleh. Nurut sama ibu. Nanti disayang Allah sama ibu dan ayah juga. Oke? Melihat kedekatan mereka, terkadang aku terenyuh. Namun hatiku selalu menolak jika harus memilih Dr. Farhan menjadi suamiku. Sifah menundukkan kepala dan menjongkokkan badan ketika melewati Dr. Farhan dan masuk ke dalam toko dengan segera. Fiza, ayo tidur sayang, sudah malam. Aku membereskan buku-buku yang berserakan, tidak lupa dengan krayon yang sudah keluar dari semua tempatnya. Hafiza belum ngantuk bu, masih mau menggambar. Loh, besok lagi kan bisa. Sekarang sudah malam, waktunya Fiza untuk beristirahat, biar besok pagi fresh. Ini gambar-gambarnya ibu simpan. Ibu rapiin di rak buku ya Fiza? Iya ibu. Fiza mau tidur ya? Iya teh, jawab Fiza sambil terus berjalan menuju kamar. Sifah masih asyik menonton televisi dengan ponsel di sebelahnya. Iya, kan udah malam juga. Besok pagi tante ngantar Fiza ke sekolah ya. Iya teh, jawab Fiza dari dalam kamar. Aku mengikutinya dari belakang. Tumben sekali Sifah menawarkan diri untuk mengantarkan Hafiza ke sekolah besok pagi. Biasanya dia yang kekeh menjaga toko dan aku yang mengantar Hafiza ke sekolah. Apa mungkin ini cara agar aku leluasa dekat dengan Dr. Farhan? Jika benar begitu, apa mungkin Sifah yang membocorkan tentang Mas Ray kepada Dr. Farhan sebelum aku siap berkata jujur tentang Mas Ray? Aku akan tanyakan ini kepada Sifah setelah aku tidurkan Hafiza. Di mana Sifah? Dia sudah tidak ada lagi di depan. Apa mungkin dia sudah tidur di kamarnya? Pintu kamar masih terbuka lebar. Kulihat Sifah sedang asik membaca novel-novel koleksi barunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rati. Mbak Rati belum tidur? Tanya Sifah. Belum. Mbak mau ngomong sesuatu. Boleh? Aku duduk di dekat Sifah. Dia meletakkan buku novelnya dan segera duduk memposisikan sejajar denganku. Mau tanya apa Mbak? Apakah kamu yang menceritakan tentang Mas Ray kepada Dr. Farhan? Hah? Raut wajahnya terlihat bingung. Namun, kenapa aku mengira Sifah lah yang sudah memberitahunya? Karena memang Sifah lah yang mengetahuinya semalam. Apa mungkin si Abu? Sebentar Mbak, aku menceritakan Mas Ray itu kepada Dr. Farhan. Mana mungkin Mbak? Aku tidak akan menceritakan sebelum Mbak Rati sendiri yang jujur. Aku juga nggak tahu kronologinya bagaimana, dan aku tidak mau tahu karena ini rahasia Mbak. Jika itu bersifat privat, aku tidak akan memaksa. Lagian, aku berharap Mbak Rati bisa menikah sama Dr. Farhan demi Dani dan Hafiza. Apa mungkin karena aku pernah suka sama Dr. Farhan, Mbak mengira akulah yang menceritakan semuanya? Aku tidak sejahat itu Mbak.
Mbak tahu tidak, semenjak chatku diabaikan Dr. Farhan, nomorku sampai diblokir sama dia. Dan sampai saat ini, belum juga dia lepas dari daftar blokirnya. Siva tersenyum kecut ke arahku. Tetapi aku tahu ada butir air mata yang akan jatuh, namun selalu ia tahan. Mungkin aku salah, Siva tidak akan mungkin melakukannya. Aku memeluk Siva, begitupun Siva. Maafkan aku waktu itu, Mbak, tapi percayalah, aku tidak akan macam-macam, hanya Mbak keluargaku sekarang. Aku bisa begini karena Mbak Rati yang selalu menemaniku. Maafkan juga Siva, keluarga Mbak hanya Dani, Hafiza dan kamu sekarang. Mbak juga tidak akan seperti ini jika kita tidak bersatu. Lalu, siapa yang memberitahu Dr. Farhan sebenarnya? Apakah Abu ataukah yang lain? Aku akan tanyakan kepada Pak Umar. Pak Umar? Siapa lagi itu Pak Umar? Apa hubungannya dengan Pak Umar? Pak Umar adalah tukang kebun di rumah. Jelasnya. Apa hubungannya dengan tukang kebun? Di mana rumah Dr. Farhan? Aku memintanya untuk mengantarkan sesuatu untukmu malam itu. Sebenarnya aku meminta supirku lewat telepon, tapi Pak Umarlah yang mengambil alih. Karena supir tidak bisa kemari, karena istrinya sedang melahirkan. Aku juga tidak bisa mengantar sendiri, karena masih sibuk di rumah sakit. Dr. Farhan menjelaskan dengan raut wajah bingung. Aku tidak menerima tamu. Aku tidak mendengar salam dari siapapun, apalagi Pak Umar. Jawabku. Setelah itu, aku menerima pesan suara pembicaraan kalian. Dr. Farhan berhenti sejenak. Jujur aku langsung down. Kecewa? Iya, memang aku kecewa. Sakit? Iya, aku juga sakit hati malam itu. Mau marah? Marah ke siapa? Di sini kamu tidak bersalah, dan aku yang salah. Dari awal, aku tidak melihat cinta ada di hatimu. Namun, aku selalu mempertanyakan kelanjutan hubungan ini hanya karena aku sudah nyaman dengan kalian, seolah aku memaksa. Maafkan aku, Mas, ucapku lirih. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku tahu keperasaan kamu dan mana jalan yang terbaik untuk anak-anak. Makanya, kamu tidak berani jujur, kan? Iya, mungkin kalau aku menjadi kamu, aku juga bimbang antara memilih pertahankan hati anak ataupun anak-anak. Soal Dani dan Hafizah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku akan tetap menyayanginya seperti aku menyayangi anakku. Bahkan meskipun nanti kalau kamu sudah bersama dengan Ray kekasihmu. Jawabnya. Tapi itu hanyalah semu. Aku tidak akan bisa bersama dengannya. Mungkin mulai hari ini aku diharuskan berhenti berharap. Aku akan fokus menjalani hidupku dengan anak-anak seorang diri, menjadi ibu sekaligus ayah untuk mereka. Sekarang, esok, dan selamanya. Aku tidak mau berharap lagi. Sakit sekali menunggu yang tak pasti. Kerinduan terhadapnya hanyalah sebuah rinduku kepada bayangan. Aku tidak bisa menyentuhnya, apalagi bersama. Ini hanyalah sebuah angan-angan dan halusinasi. Janji-janji yang diucapkan dulu, anggap saja telah musnah karena takdir. Semoga aku bisa menjalani semua ini sendirian sampai nanti. Semu, kamu lebih beruntung daripada aku. Wanita yang aku cintai telah pergi dariku selamanya. Dia tidak akan hidup kembali bersamaku, karena semuanya hanya tinggal kenangan. Namun, kemungkinan besar kamu akan bisa bertemu dengan lelaki yang kamu cintai itu. Sambungnya. Apa maksudnya? Aku semakin tidak mengerti. Ada kesedihan di wajahnya. Seorang lelaki seperti Dr. Farhan, seperti Dr. Farhan saja bisa menangis karena keadaan dan perasaannya. Maafkan aku telah membuatmu bersedih, Mas. Aku telah mematahkan hatimu untuk kedua kalinya. Ucapku sangat lirih. Tidak, aku tidak sedang memikirkan itu. Lalu, kenapa Mas Farhan sampai menangis? Tanya aku, mengusap bulir air mata yang jatuh. Kekasihmu bukan orang lain di kehidupanku. Ternyata, kekasihmu adalah bagian dari keluargaku. Aku harus berusaha ikhlas menerimanya nanti. Satu tetes air matanya terjatuh. Saat ini, Dr. Farhan tidak bisa menahan air mata. Apa yang dikatakan Dr. Farhan benar-benar tidak bisa aku cerna. Aku belum bisa memahami perkataannya. Keluarganya? Keluarga siapa? Aku mencintai Mas Ray, bukan salah satu dari keluarganya. Apa kamu tahu?
Dari cerita yang kamu katakan itu, aku menyimpulkan bahwa Ray itu adalah Abu, adikku. Jawabnya. Abu? Mengapa Dr. Farhan bisa menyimpulkan itu sepihak? Padahal dia tidak tahu siapa itu Mas Ray. Mas Ray adalah sosok asap hitam dan tentunya bukanlah si Abu adiknya. Ibunya adalah Ibu Retno, bukan ibu dari Dr. Farhan. Aku berjanji dan saling mencintai. Mencintai pun bukan di dunia nyata, melainkan hanya aku dan dia yang tahu, dan hanya disaksikan oleh Tuhan saat itu. Aku memang sangat mirip dengan Mas Ray. Abu memang sangat mirip dengan Mas Ray. Tapi setelah aku tahu dia adalah adik dari Dr. Farhan, aku sudah tidak memikirkan dan menganggapnya sebagai Mas Ray, lelaki yang sangat aku cintai. Terkadang memang aku bahagia melihat wajah Abu, namun aku sadar aku tidak bisa mengagumi orang lain yang bukan milikku, apalagi menyimpan rasa yang sama karena hanya kemiripan semata. Aku tidak tahu siapa itu Ray dan dari mana dia berasal sebelumnya. Yang aku tahu, aku mengenalnya sebagai Abu saat ini. Maksud kamu apa, Mas? Aku benar-benar belum mengerti. Kenapa seolah kamu yakin sekali Abu itu adalah Mas Ray? Sedangkan kamu tahu dia adalah adikmu, anak dari ibu yang sama. Pastinya kamu tahu saat Abu masih kecil. Jawabku. Iya, itulah maksudku. Kamu lebih beruntung daripada aku. Apakah kamu tahu? Abu itu bukan adik kandungku. Dek. Apa maksudnya? Abu bukan adik kandung Dr. Farhan. Ya Allah, kebenaran apa yang akan terungkap hari ini? Abu adalah adik angkatku. 1 tahun lalu, ayahku menabrak seorang pemuda. Saat itu dia mengenakan baju serba putih. Pemuda itu tidak sadarkan diri dan dilarikan di rumah sakit. Dia koma selama 3 hari. Aku tidak tahu namanya dan tujuannya akan kemana. Karena setelah itu dia sadar dia mengalami amnesia berat. Aku dan dokter lain yang merawatnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan ingatannya, tapi hasilnya tetap saja nihil. Berbagai cara telah aku usahakan untuk kesembuhannya, tapi karena di antara kami tidak ada keluarganya yang bisa membantu, dia ingat kehidupan sebelumnya ia mengalami kecelakaan itu. Hingga pada akhirnya kami membawa dia ke rumah dan kami memberi nama Abu. Dia diangkat menjadi anak dan tak lain lagi, dia juga sudah menjadi seperti adikku sekarang. Sambil menunggu ada salah satu keluarga yang mengenalinya. Tetapi kami belum memberitahu tentang jati diri Abu selama ini kepada siapapun, kecuali kamu. Dari awal kami berinteraksi dengan Abu, dia memang mempunyai poin kecerdasan tersendiri. Sepertinya dia adalah pemuda yang soleh, pintar, dan sangat baik. Hingga akhirnya ayah mempercayakan Abu mengurus pesantren. Sampai saat ini kami mengenalnya sebagai Abu, dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ya Allah, aku menangis jadi-jadinya. Tangis kebahagiaan menyelimuti hatiku sekarang. Apa mungkin Abu itu memang benar Mas Ray? Apa mungkin ini adalah sebuah titik terang yang pasti? Apakah Allah akan mempersatukan kami di dunia ini? Apakah ini bukan lagi sebuah harapan, namun akan menjadi kenyataan dan kepastian? Apa mungkin sejak kembaliku 1 tahun lalu, Mas Ray juga selamat, namun dia mengalami kecelakaan lagi setelah ia berjuang hidup di alam lain? Iya, saat sedang bersama nenek dan kakek Thohir. Lalu, siapa pengirim baju Mas Ray dalam kotak berwarna coklat itu? Aku meminta izin kepada Dr. Farhan untuk mengambil sesuatu di dalam kamarku. Ku ambil baju milik Mas Ray dan pengirim misterius. Kutunjukkan sebuah baju di tanganku. Apakah baju ini yang dipakainya saat itu? Mas Farhan begitu terkejut melihat baju yang berada di tanganku. Kenapa baju itu ada di sini? Aku menyimpannya di dalam lemari. Kenapa sekarang ada di tanganmu? Ya Allah, ternyata benar. Abu adalah Mas Ray, lelaki yang selama ini aku cintai, lelaki yang selama ini aku tunggu kehadirannya. Aku ingin segera menemunya, namun di sisi lain dia tidak mengingatku. Aku harus bagaimana? Aku bahagia Allah telah memberikanku sebuah titik terang, namun dia tidak akan mengingatku. Tidak, aku harus berusaha mengembalikan ingatannya. Mas Ray pasti akan ingat semuanya.
Kujelaskan bagaimana aku bisa mendapatkan baju Mas Ray melalui pengirim misterius itu. Aku akan tanyakan ini kepada Pak Umar. Siapa sebenarnya dia? Tanya aku terbata-bata. Pak Umar adalah tukang kebunku. Dia datang setelah Ray pulang dari rumah sakit. Dia memohon padaku untuk memberinya pekerjaan karena saat itu dia memang terlihat sedang kelaparan. Aku iba melihatnya. Sejak saat itu, aku memperbolehkan dia untuk tinggal di rumah menjadi tukang kebun karena dia yang meminta pekerjaan itu. Apa mungkin dia adalah kakek Thohir? Ucapku lirih. Siapa itu kakek Thohir? Tidak, jawabku. Setauku Pak Umar memang akrab dengan Ray yang sudah kunamakan Abu. Aku akan pulang sekarang. Sampaikan pada Hafiza ya. Aku tidak bisa menunggunya pulang. Aku akan menanyakan hal ini dan insya Allah besok. Dan cerita pun bersambung.